Lanjut Yang Mulia Pak Suhartoyo. Iya, makasih Yang Mulia Pak Ketua. Saya ini tadi ke siapa ya? Ke Pak Amiruddin dulu, Prof, gitu ya. Tadi karena Prof yang secara khusus ada menganalisa tentang norma-norma pasal yang diujikan. Kalau yang lain atau yang Pak Hadi Suban dan Pak Abdul Rahmat lebih kepada Pak Atur Rahmat kepada secara general. Begini Pak Prof Amiruddin. Kalau pasal 82A dan pasal 85 ini merupakan sanksi pidana terhadap setiap orang, di situ dikatakan setiap orang. Sesungguhnya apa kemudian benar adresatnya itu hanya untuk mitra? Tadi penekanan selalu di mitra itu, padahal kalau kita melihat secara paradigmanya secara general gitu, ini kan memang undang-undang itu sifatnya antisipatif dan lebih memberikan proteksi kepada pekerja-pekerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri yang kemudian disebut migran itu, pekerja migran itu. Artinya dibutuhkan memang perlindungan yang ekstra yang betul-betul bagaimana kalaupun tidak bisa mengejar karena keterbatasan jurisdiksi tadi yang Prof sampaikan tadi, paling tidak kan itu didorong atau difilter pasal-pasal untuk memfilter sejak sepanjang memang ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa dijangkau dengan jurisdiksi. Asas-asas yang Bapak sampaikan tadi, apa salahnya dengan norma pasal 82 dan 85 ini? Apa yang salah di situ? Saya mohon itu ditegaskan, karena kalaupun itu kemudian dilakukan oleh perseorangan bukan oleh badan hukum, kan kita kenal ada natural person, reh person kan. Bagaimana badan hukum itu bisa, apalagi sekarang sudah ada tindak pidana korporasi yang bisa dijangkau oleh tindak pidana oleh hukum kita. Meskipun yang sedang efektif masalah tipikor ya. Tapi di Undang-Undang Lingkungan Hidup juga undang-undang yang seharusnya sudah bisa menyesuaikan, apalagi kalau berkaitan dengan kepentingan umum. Apakah tidak mungkin Prof bahwa memang tindak pidana itu bisa terjadi memang ketika masih dalam wilayah kerja perseroan, ketika masih di tingkat domestik, dan kemudian juga bagaimana kemudian ada usaha seharusnya memberdayakan, kalau kata Pak Hadi Suban tadi, pengawasan itu juga. Bagaimana sesungguhnya pengawasan itu bisa menjangkau sehingga kalaupun kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mitra, kalau kemudian terbatas, wah ini mitra ini orang asing dan dilakukan di negara lain, sehingga undang hukum pidana kita tidak bisa menjangkau. Tapi paling tidak bagaimana sebenarnya ada pengawas-pengawas yang bisa sampai mengawal para migran itu, para pekerja migran ini, migran lagi. Sakit kepala jadinya saya. Migran itu Prof Amiruddin, sehingga itu pun kemudian bisa terjangkau oleh pasal-pasal 82 85 ini karena sifat kehati-hatian dan bentuk pelindungan yang memang sedemikian. Ini kan undang-undang ini memang baru yang memang sangat dibutuhkan karena sudah ada tracking, ada yang cukup lama ini yang menggantikan undang-undang yang lama atau menyempurnakan undang-undang yang lama yang memang dalam tataran empiriknya memang pekerja-pekerja kita kemudian. Nah, soal kemudian sejauh mana efektivitas undang-undang ini bisa menjangkau termasuk yang melanggar asas-asas itu tidak, itu kan juga bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Tapi paling tidak ada wilayah-wilayah yang bisa kemudian disentuh dengan undang-undang ini, Prof. Jangan kemudian membajirkan pasal 82 85 itu yang sesungguhnya kasihan nanti para migran kita kalau kemudian betul-betul karena memang padahal ada kaitannya dengan pasal 55 KUHP misalnya Prof.
Bagaimana turut serta itu? Tolong jelaskan juga, bagaimana efektivitasnya pasal 55 ketika kemudian pasal 55 itu bisa bekerja untuk juga menjangkau pasal 8285 ini. Paling tidak turut sertanya kemudian ya Prof ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk Prof Abdul Rahmat maupun Pak Amiruddin yang kebetulan ini adalah ahli pidana semua. Jadi begini, ini karena di dalam tulisannya Pak Hadi itu menyebutkan menyaksikan bahwa adanya satu pidana administratif. Sementara kita tahu persis begitu banyak sebetulnya pidana administratif yang berseliweran di dalam pengaturan berbagai macam peraturan undang-undang kita, khususnya undang-undang maupun perda. Pertanyaan saya adalah, apakah tidak boleh ada tindak pidana administratif dalam suatu rumusan norma, yang mana rumusan norma itu tidak dimungkinkan dia menjadi delik umum untuk dimasukkan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Ya, boleh tidak ada tindak pidana administratif di situ? Terima kasih. Masih yang mulia Pak Manahan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya hanya menegaskan kembali ke Pak Amiruddin barangkali ya, sebagai yang menguraikan tentang pidana tadi. Ada unsur melawan hukum apa tidak di dalam satu norma hukum itu. Namun saya terlepas dari situ dihubungkan dengan apakah itu pelanggaran administratif atau murni pelanggaran pidana. Nah, saya dari segi pidananya, saya juga melihat tadi ahli mengatakan perjanjian kerja menurut pasal 1 angka 18 kalau tidak salah tadi, sebut itu yang dimaksud hanya perjanjian kerja antara mitra usaha dengan PMI atau pekerja migran Indonesia saja. Namun menurut ahli yang kita dengar pada sidang-sidang yang lalu, sebelumnya itu tentu ada perjanjian antara mitra usaha di luar negeri itu dengan P3MI. Nah, ini yang mungkin ada kaitannya tadi dengan apa yang dimaksud dengan perbuatan penyertaan itu. Sekiranya kalau di dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh P3MI dengan mitra usaha di luar negeri itu, apakah itu memang juga tidak bisa dijangkau oleh ancaman pidana yang ada di dalam pasal 82 maupun pasal 85 ini? Tapi kalau melihat tadi hanya di hubungan kerja antara pekerja migran itu dengan mitra usaha di luar negeri, itu mungkin tidak terlalu ada hubungannya dengan pasal 55 KUH pidana yang bisa mungkin diterapkan. Tapi kalau itu perjanjian antara P3MI yang ada di Indonesia dengan mitra usaha yang di luar negeri, bila mana ini nanti bisa dilihat adanya kerjasama sehingga adanya niat yang bisa dibuktikan adanya niat tentang apa yang diancamkan ini apakah menurut ahli juga tidak bisa diterobos oleh pasal dari pasal 82 dan pasal 85 ini? Demikian yang mulia. Terima kasih. Masih ada tambahan? Yang mulia Prof. Aswanto. Terima kasih. Saya ke Pak Amiruddin ya. Pak Amiruddin ini untuk klarifikasi aja. Tadi ahli menyampaikan bahwa pasal 82, pasal 85 itu mestinya tidak bisa diklasifikasi sebagai tindak pidana karena perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang ada di sana itu tidak mencantumkan prasa secara melawan hukum. Nah, ini Bapak sebagai ahli pidana, pertanyaan saya yang pertama, apakah setiap delik di dalam hukum pidana itu harus secara tersurat kata melawan hukum? Tadi juga Pak, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Bapak mengakui bahwa ada kekeliruan atau ada kesalahan
ada perbuatan yang salah ketika para pihak tidak mengikuti perjanjian atau kesepakatan yang sudah mereka sepakati. Ketika penempatan tenaga kerja itu tidak sesuai dengan perjanjian kerja, menurut Bapak sebenarnya ada pelanggaran di sana, tapi itu tidak ke pidana, tapi ke perdata. Nah, saya kembali ke tadi, hakikat perbuatan melawan hukum itu, apakah harus secara tertulis atau secara tersurat? Sebenarnya kalau kita lihat, dengan tidak mematuhinya apa yang sudah diperjanjikan, kalau menurut saya itu secara tersirat, ada perbuatan melawan hukum di sana, ada perbuatan melanggar hukum di sana. Nah, tolong penjelasan Bapak mengenai sifat melawan hukum ini. Dan ini menurut Bapak, apakah ini sifat melawan hukum formil atau material? Di pasal 82 dan 85 itu. Untuk sementara cukup, yang terima kasih. Agak dekat dikit dengan ini, kurang jelas tuh. Terima kasih Yang Mulia. Saya tadi tidak mengulas pasal 54 waktu awal saya menyampaikan kajian saya. Tapi yang sekarang karena diminta saya akan mengulasnya. Pertama Yang Mulia, kalau kita perhatikan rumusan pasal 54, itu sebenarnya pasal 54 itu tidak ada masalah. Untuk dapat memperoleh SIP 3MI, sebagaimana dan seterusnya, harus memenuhi syarat dan seterusnya. Sebenarnya ini pasal ini tidak ada masalah. Tapi permasalahannya ketika dalam prakteknya. Kenapa praktek itu dia menjadi permasalahan? Karena dasar untuk menarik kewajiban itu dasarnya adalah PP yang menjadi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39. Itu dia yang menjadi permasalahan. Padahal di dalam undang-undang ini di ketentuan penutupnya sudah menjelaskan bahwa 2 tahun PP yang menjadi dasar pasal Undang-Undang 39 itu hanya berlaku 2 tahun. Setelah itu baru diperbaiki selama itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Nah ini persoalannya Yang Mulia. Nah itu menurut saya. Oleh sebab itu kalau orang atau suatu perusahaan sudah memperoleh izin, kemudian dia tidak bisa lagi dibebankan sebagaimana ketentuan pasal 54, yaitu syarat harus untuk menanamkan modal store-nya 5 miliar misalnya. Tidak, ini hanya berlaku untuk yang baru. Nah, sehingga undang-undang ini kalau menurut saya tidak berlaku surut. Jadi ada persoalan tidak menurut Bapak yang tegas saja? Undang-undang Pasal 54 ada persoalan tidak? Pasal 54 ini secara rumusan normanya tidak ada persoalan. Oh. Tetapi di dalam prakteknya dia menjadi persoalan. Penerapan ya Pak. Penerapannya, karena dalam penerapan menggunakan PP yang dasarnya adalah Undang-Undang 39. Ya. Sebenarnya kami para penanya tadi Bapak lebih fokus ke 82 85 saja sebenarnya. Baik. Tapi karena nyinggung pasal 54 agak bertentangan dengan ahli-ahli sebelumnya. Baik. Silakan Bapak. Kalau gitu saya lanjut ke pasal 82 dan 85. Tadi oleh Prof. Soeharto tadi mempersoalkan memang adresat normanya. Adresat norma dari pasal 82 dan 85 ini memang setiap orang yang ada di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 menyebutkan adalah orang perorangan dan korporasi. Pertanyaannya, orang perorangan dan korporasi yang mana yang dimaksud oleh pasal 82 dan 85?
tadi dipersoalkan, seharusnya pasal 85-82 itu yang dimaksud itu adalah P3MI juga. Tapi pertanyaannya, perbuatan apa yang dilakukan oleh P3MI? Sesuai dengan rumusan 82 dan 85. 82-85 itu mengatakan adalah menempatkan tenaga kerja, menempatkan pekerja migran Indonesia yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Lalu yang dimaksud perjanjian kerja menurut undang-undang itu adalah perjanjian antara pekerja migran Indonesia dengan pemberi kerja itu. Sedangkan pemberi mitra usaha dengan P3MI itu namanya perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama itu diatur di dalam pasal 1/12, angka 12. Itu perjanjian kerjasama. Nah, dari konteks itu, maka sesungguhnya yang diatur tadi dipersoalkan, apa ini hanya perbuatan pidana? Kalau saya berpendapat, pasal 82 dan 85 itu lebih cenderung kepada perdata sebenarnya. Ada wan prestasi yang dilakukan. Kalau menurut saya lebih tepat kita gugat ganti rugi ketimbang kita menghukum dengan pidana, tapi operator normanya adalah tidak jelas. Mana ketidakjelasan operator norma? Operator norma di situ saya katakan karena dia berhenti pasal 82 dan 85 itu. Sampai setiap orang yang dengan sengaja atau setiap orang yang menempatkan pekerja PMI yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Sampai di situ dia. Sampai di situ rumusan itu gitu. Nah, kalau rumusan seperti itu, maka itu pikiran kita itu adalah dalam konteks atau dalam ranah hukum perdata. Pikiran ahli maksudnya, bukan pikiran kita, Pak. Saya mohon izin Pak Ketua sebelum kebablasan nanti. Prof, sebenarnya satu perbuatan itu bisa mengandung dua aspek sekaligus tidak, pidana dan perdata. Karena Anda menggunakan istilah tadi cenderung, gugat perdata. Berarti Anda kan juga berarti ada irisan pidananya juga. Bisa nggak dua pelanggaran sekaligus itu kemudian dilakukan oleh satu subjek hukum? Kalau di dalam ilmu hukum acara pidana, itu memang memungkinkan satu perbuatan menimbulkan dua ranah hukum yang berbeda. Ada ranah perdata dan pidana. Tapi itu dalam konteks tindak pidana tertentu. Tapi dalam konteks ini, rumusan norma yang ada dalam pasal 82 dan 83 ini yang tidak memungkinkan untuk dikembangkan ke arah sana. Rumusan normanya tegas dia, yang mulia. Tidak bisa ditafsirkan lain. Nah itu adalah pendapat saya. Oleh sebab itu, tadi oleh Prof. Eni juga menyampaikan, apa tidak mungkin juga ada sanksi pidana administratif? Memang memungkinkan semuanya sanksi pidana administratif itu. Tapi persoalannya bagaimana cara nanti teman-teman penuntut umum untuk membuktikan pasal ini. Untuk membuktikan pasal ini. Ada nggak pelanggaran administratif? Kalau saya berpendapat, pasal ini lebih fokus saja kepada gugatan ganti rugi. Jadi jangan hanya kita berpikir memberikan sanksi orang kepada sanksi pidana saja. Berikan juga sanksi ganti rugi gitu. Karena memang norma yang diatur menurut pasal 82 dan 85 ini adalah lebih kepada ranah hukum perdata. Gitu. Barangkali itu dulu sementara yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih para ahli. Saya punya pertanyaan tadi belum dijawab, Pak. Apakah dalam menentukan rumusan pidana itu, atau untuk menyatakan bahwa itu adalah perbuatan pidana, ketika norma pasal itu diikuti dengan kata secara
melawan hukum. Bapak mengatakan tadi, pasal 82, pasal 85 itu mestinya keliru karena tidak ada kata Baik. secara melawan hukum. Ya. Baik, Silakan, Pak. terima kasih Yang Mulia. Saya mohon maaf, saya terlupakan tadi, ada di dalam catatan saya. Baik. Di dalam ilmu hukum pidana, unsur melawan hukum itu ada yang harus dicantumkan secara tegas dan ada yang tidak dicantumkan secara tegas. Contoh, misalnya, barang siapa yang melakukan perbuatan memaksa orang lain, tidak perlu lagi ada kata melawan hukum di situ, karena kata memaksa itu sudah ada unsur melawan hukum. Tetapi ada yang memang harus disebut dengan unsur melawan hukum, yang di dalam teori kita disebut unsur melawan hukum objektif dan unsur melawan hukum yang subjektif. Nah, begitu dia. Oleh sebab itu, ada yang memang harus dicantumkan dan ada yang tidak dicantumkan. Berkaitan dengan pasal 82 ini pasal 82 ini tidak cukup. Tidak bisa kita mengatakan ini adalah unsur melawan hukum yang subjektif. Karena dengan membaca rumusan pasal 82 dan 85, tidak serta-merta bahwa di sini ada unsur melawan hukumnya, tanpa disebutkan secara tegas. Mungkin itu penjelasan saya, Yang Mulia. Terima kasih. Jadi kita bisa sepakat bahwa tidak semua rumusan pasal ketentuan pidana itu harus mencantumkan frasa secara melawan hukum. Betul. Betul, Pak ya. Nah, saya kembali ke pasal 82 dan 85. Di dalam pasal 82 dan 85, kalau kita mencoba melihat, karena ini urusan publik, itu ada kata tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Nah, apakah frasa, bukan kata, mohon maaf, apakah frasa tidak sesuai dengan perjanjian kerja itu bukan perbuatan yang melawan hukum? Baik, Yang Mulia, itu adalah bukan perbuatan melawan hukum, tapi itu adalah perbuatan melanggar hukum. Kita bedakan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan melanggar hukum, Yang Mulia. Saya selalu membedakan, kenapa? Karena perbuatan melanggar hukum itu adalah wederrechtelijk. Perbuatan melawan hukum itu. Kalau perbuatan melanggar hukum adalah onrecht matigdaad. Ranahnya sudah berbeda. Tetapi kita selalu mengatakan bahwa orang yang tidak memenuhi kontrak itu adalah perbuatan melawan hukum. Saya tambahkan sebentar, Pak. Nyuwun izin, Pak Ketua. Ya, silakan. Kalau membaca pasal 85 kemudian 82, itu kan tidak bisa dilihat terlepas dari norma primernya. Betul. Norma primernya kan di pasal 71 mengatakan setiap orang dilarang di situ. Bagaimana kemudian memaknai soal ini? Ini kan sebenarnya sudah sama dengan perbuatan itu memang melawan hukum. Baik. Silakan. Baik, Yang Mulia. Kata dilarang itu, setiap kata dilarang bukan berarti itu pidana. Dalam hukum administrasi pun ada kata dilarang dia. Oleh sebab itu, kalau saya memperhatikan seperti pasal 67 huruf A sebagai dasar di hukumnya menurut pasal 82 huruf A. Tuh. Pasal 87 ini adalah, itu ada catatan saya tadi, Yang Mulia. Pasal 67 huruf A ini adalah setiap orang dilarang menempatkan calon pekerja pada jabatan atau jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon pekerja migran Indonesia sebagaimana dalam pasal 18 ayat 1. Pasal 19 ayat 1. Pasal 19 ayat 2. Nah, pasal 19 ayat 2 itu mengatakan pengusaha penempat pekerja migran Indonesia P3MI yang tidak menempatkan calon PMI sesuai dengan jabatan atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja dikenakan sanksi administratif.
Itu kata pasal 19 ayat 2. Jadi kontradiktif di antara pasal-pasal itu sendiri. Saya kembali lagi. Pasal 82 huruf A itu mengatakan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebagaimana tersebut pada pasal 67 huruf A. Pasal 67 huruf A itu mengatakan seperti itu. Yang tidak sesuai larangan menempatkan calon PMI pada jabatan atau jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan PMI sebagaimana pasal 19 ayat 2. Kemudian pasal 19 ayat 2-nya menegaskan P3MI. Nggak usah diulang-ulang itu, Prof. Artinya kalau demikian halnya Anda mestinya harus konsisten. Kalau begitu ini pelanggaran administratif. Bukan dia bawa ke PMA, perdata segala macam yang Anda jelaskan. Kan kemudian terakhir pendapat ahli berubah, bergeser. Kalau merujuk 67 terus 19, berarti kan dihilir mestinya administratif. Jangan dibawa ini tidak ada unsur melawan hukumnya sehingga untuk penormaan tidak tepat. Kalaupun ada pelanggaran di situ mestinya perdata. Terakhir administratif kalau 19 ayat mengikuti 19 ayat 2. Itu saja, Prof. Jadi supaya ada konsistensi begitu. Baik, terima kasih. Sedikit lagi, Prof. Ini kan coba perhatikan di banyak undang-undang. Memang tidak ada keseragaman dalam pengaturan ketentuan pidana. Tetapi saya merasa agak aneh ketika Prof mengatakan bahwa ini bukan perbuatan pidana, ini tidak boleh dibawa ke ranah pidana, karena tidak diikuti dengan prasa secara melawan hukum. Coba Prof misalnya di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang ketentuan pidananya, itu tidak ada pasal yang mengatakan secara melawan hukum. Saya kasih contoh misalnya. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain, terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda sekian. Tidak ada prasa secara melawan hukum. Tapi ini adalah ketentuan pidana yang saya bisa memahami jalan pikirannya Prof, tetapi yang saya tidak bisa tangkap, yang saya tidak bisa terima atau tidak sependapat kalau Prof mengatakan tidak bisa dianggap sebagai ketentuan pidana sepanjang tidak ada prasa secara melawan hukum. Apakah dilarang itu bukan bagian dari perbuatan melawan hukum ketika dilanggar? Perbuatan melawan hukum itu kan intinya larangan, Prof. Dilarang atau barang siapa yang menghilangkan nyawa, artinya dilarang menghilangkan nyawa. Ketika dia menghilangkan nyawa, itu tindak pidana. Nah, tapi kita boleh beda pendapat, Prof ya. Jangan Prof marah sama saya, kita boleh beda pendapat. Nah, saya kira itu yang mulia. Baik, jadi begini, Prof, ya sebuah ahli, ya itu kan pendapat ahli. Yang tentu saja tidak kewajiban atau keharusan bagi majelis untuk menyepakati pendapat para ahli. Kalau memang pendapat para ahli sama dengan pendapat para yang mulia, ya kita bisa gunakan. Tetapi kalau kami tidak sepakat, ya tentu ya itulah namanya pendapat kan. Baik, lanjut Prof. Abdul Rahmat. Terima kasih. Yang mulia, kadang-kadang analogi bisa membantu menyelesaikan, menemukan norma hukum yang dicari-cari. Pada bulan Desember, saya memberikan keterangan sebagai ahli di BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, mengenai perselisihan konstruksi. Dikatakan dalam salah satu pasalnya, klaim atau gugatan terhadap pihak lain hanya diizinkan dalam waktu 30 hari.
persoalannya adalah mungkinkah meneliti kerusakan konstruksi hanya dalam waktu 30 hari. Maka saya tanyakan kepada Yang Mulia, kalau perjanjian mengizinkan 30 hari, bisa dong 29 hari? Sepakat. Karena kondisinya tidak sama. Kalau 29 hari boleh dong 28 hari dan seterusnya. Kalau begitu boleh dong menentukan kesepakatan hanya dalam 1 hari. Karena kondisinya tidak sama, asal dari pekerjaan oke. Nah, ini satu contoh kalau angka-angka tidak dibatasi, akan timbul kesewenang-wenangan. Nah, inilah pasal 54. Pasal ini mengamanatkan angka 5 miliar dan angka 1,5 miliar. Tadi disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Saldi Isra bahwa fokus saja mana yang bertentangan dengan konstitusi. Saya katakan di dalam pasal 33 itu tercantum asas kebersamaan. Nah, kalau orang menjalankan aktivitas bisnis, jangan yang satu dipandang sebagai musuh dari yang lain. P3MI itu mitra, kawan, sahabat yang membantu memberangkatkan orang-orang yang kerja di luar negeri. Maka jangan terus bermain-main angka dari 500 juta ke 1,5. Nanti akan bisa dengan terus-menerus bisa 10 miliar. Padahal ini adalah aktivitas bisnis, aktivitas yang mau tidak mau ada unsur mencari keuntungan. Nah, kalau angka-angka ini tidak di stop, maka akan ada kemungkinan kesewenang-wenangan menentukan 1,5, 2, dan seterusnya. Nah, inilah saya katakan bahwa penentuan angka itu melawan asas kebersamaan. Nah, kalau kemudian ini tidak dipersoalkan, kemudian diturunkan klaimnya terhadap pasal tersebut, tadi dijelaskan oleh rekan saya Dr. Eman Disubkan. Saya beri contoh Yang Mulia. Saya diangkat 5 tahun sebagai profesor. Pada waktu itu belum ada syarat untuk menulis jurnal International Scopus. Sekarang sudah ada kewajiban setiap profesor harus menulis di jurnal International Scopus. Nah, kalau kemudian keprofesoran saya dipersoalkan karena saya tidak pernah menulis di Scopus, ini konyol. Mesti yang akan mengajukan sebagai profesor, silakan Scopus. Dalam rangka mendongkrak tulisan ilmiah di jurnal internasional, silakan. Tapi yang sudah minded dengan saya sampai pensiun usia 70 tahun, jangan dipersoalkan. Sehingga menurut pandangan saya, kalau hanya minta bagi yang baru, saya pikir tidak ada masalah. Sebab dalam pandangan saya, pasalnya aja bermasalah. Nah, kalau ada orang yang ya berrela hati untuk sudahlah kami yang sudah punya izin, ya sudah. Yang baru saja yang harus bayar. Saya dengar pasal 54 ayat 1 huruf A dan B sudah makan korban, 100 lebih P3MI dicabut izinnya. Yang mulia, saya ingin menyampaikan teori yang semakin diikuti oleh dunia modern adalah bahwa kalau swasta bisa melaksanakan, negara nggak usah campur-campur. Saya ulang, kalau swasta bisa menjalankan, negara nggak usah campur-campur. Saya berikan contoh yang ketika Amerika Serikat abad ke-17 bikin jalan kereta api dari San Francisco ke New York, nggak ada orang yang mampu membiayai jalan sepanjang 8.000 km. Di samping masalah ekonominya juga masalah ada suku Indian yang masih suka berperang. Tidak mungkin swasta melaksanakan. Maka masuklah negara membangun jalan rel kereta api 8.000 km dari ujung Amerika ke ujung yang lain. Nah, ini kan urusan bisnis biasa. Ada orang mencari pekerjaan, ada orang bisa membantu mencari pekerjaan. Kenapa kemudian angkanya dimerangkakkan dari 500 juta satu? Ini kalau enggak segera diatasi, maka ini akan menjadi angka kesewenang-wenangan. Oleh sebab itulah saya katakan
pasal 54 ayat 1 huruf A dan B itu melanggar pasal 33 konstitusi. Terima kasih Yang Mulia. Terakhir,